Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video dokumentasi pribadi ya. Nah, dokumentasi pribadi Linux Mint UMA. Sebelumnya saya kasih disclaimer dulu. Jadi video ini tuh cuma berisi ya tadi dokumentasi pribadi doang saat pertama kali saya install Linux Mint ya dengan desktop mate versi UMA. Jadi di video ini tuh ya cuma berisi apa aja sih yang biasanya saya lakuin gitu, mulai dari setting desktop, setting aplikasi, sampai finishing Cosmorta Combat. Ya intinya kayak gitulah. Nanti linknya untuk semua software yang saya pakai bakal saya gabungin di satu folder khusus, yang siapa tahu gitu teman-teman ada yang pengen nyobain juga. Pokoknya ini mah bukan tutorial lah, lebih ke sharing aja. Oke, kita mulai ya. Itu disclaimernya udah. Nah, pertama kali yang saya lakuin saya ganti wallpaper. Konon di close tadi. Nah, saya ganti wallpaper. Misalkan pakai yang ini deh. Wis. Wah, gambarnya kok tidak pas. Lama ya, agak lama ini. Kalau pertama kali tuh kayak gitu. Saya bikin rata. Jelek ya. Gambarnya jadi kurus begitu. Scale lah, bagus lah. Nah, kan keren tuh. Oke, langsung aja deh. Di sini saya pakai Mega Sync untuk sinkronisasi data yang ada di drive Mega. Maksudnya saya biasa nyimpen data cloud itu di Mega, nggak pakai Google Drive. Kenapa? Karena untuk versi GNU/Linux itu lebih enak pakainya Mega gitu ya untuk desktop client ya. Nah, ini kan pertama kali kita ngebuka Linux Mint dengan Firefox, bakal tampilannya kayak gini ya. Langsung ke situs Linux Mint, ke versi yang kita pakai atau versi UMA. Nah, gimana caranya? Saya pengen ngilangin kayak gini nih, jadi ketampilan 0 aja deh atau blank gitu ya. Masuk ke ini menu, pilih ke setting. Nah, udah masuk ke sini, kita pilih bagian home. Nah, ini bisa kita custom URL-nya. Kalau default ya kosong berarti, atau blank page juga kosong. Saya custom aja deh. Custom kemana? Ke blog saya aja gitu ya. Terus untuk mesin pencari nih, mesin pencarinya kan dia pakai Yahoo defaultnya ya. Kalau diklik di sini kita nggak bisa ubah nih, nggak ada pilihan Google lah. Kita suruh aja ke bawah, kita klik di sini find more search engines, terus bakal ngebuka tab baru. Kita scroll lagi ke bawah, pilih logo Google nih di sebelah GitHub, sebelah Facebook, sebelah GitHub, sebelah Google Translate. Ketahuan kok di sini, klik aja. Nah, nanti apa nih? To add Google, klik right click di sini gitu. Nah, klik, ada tambahan kayak gini ya. Ada gambar kayak gini, tinggal klik aja. Udah deh, kita close lagi, kita balik lagi ke tab yang tadi. Ini kita pilih Google, beres. Kalau misalkan ini mau dihapus juga bisa. Nih, diklik aja, misalkan remove semua misalkan ya. Yahoo juga di remove aja gitu. Udah nih, udah kelar. Terus saya biasa pakai plugin atau add-on ya yang namanya uBlock Origin. Ini tuh plugin ya, kita bilang plugin aja lah biar gampang. Plugin yang dipakai buat ngilangin iklan yang ada, mau di blog atau website atau YouTube sekalipun gitu ya. Nah, kita klik tambahkan ke Firefox. Terus kita klik add. Kalau muncul tampilan kayak gini nih, klik add. Nah, ini kita kasih checklist di sini supaya si uBlock Origin tetap aktif ketika kita pakai mode private Windows. Udah nih. Coba kita sekarang browsing ke web saya. Pasti nggak ada iklannya. Tuh, biasanya di sini tuh iklan. Ya, Google AdSense lah ya. Nah, oh ya, ini sekalian promosi juga untuk tutorial tertulis. Bukan tutorial lah, lebih ke sharing-sharing aja ya.
silakan main-main ke sini lah gitu. Siapa tahu pertanyaan dari teman-teman tuh udah ada jawabannya di sini gitu. Kita close lagi. Nah, ini satu aja cukup deh, satu aplikasi doang, satu plugin doang. Kita coba ya untuk melihat penerapan Firefox yang tadi. Nah, harusnya sih langsung masuk ke blog saya tuh kan. Oke, udah nih. Sekarang kita saya sinkronisasiin deh data-data yang ada di Mega ini ke cloud. Kita browsing aja Mega Sync. Nah, kita masuk ke mega.io/sync. Ini tuh aplikasi Mega untuk desktop kita. Tinggal dipilih aja sesuai sistem operasi. Nah, ini kan udah otomatis dipilihin Linux ya, karena emang saya pakai Linux Mint gitu. Tinggal dipilih distronya distro apa, misalkan ya Linux Mint. Aya tuh. Ada nih. Saya pakai Linux Mint 20 terbaru ya. Terus tinggal kita klik aja di bagian ini unduh. Nah, ini di save aja filenya. Biasalah kayak biasa. Save file kayak biasa. Nah, buat teman-teman yang pakai Nautilus file manajernya, biasanya ini Ubuntu gitu ya, bisa download pluginnya atau Caja nggak ada jadi fungsinya tuh supaya bisa gini, klik kanan misalkan upload to Mega kayak gitu. Tapi karena ini belum ada jadi nggak bisa. Nggak apa-apalah, nggak begitu masalah. Sekarang saya coba install ya. Saya coba lewat terminal aja karena lebih asik. Tadi kan filenya ada di download ya. Nah, tinggal kita browsing aja ke folder download. Caranya cd spasi nama foldernya. cd itu kan singkatan dari change directory. Terus buat ngelihatnya kasih perintah ls atau list. Nah, ini udah ada nih, udah ke download ya, Megasync sekian. Langsung kita install aja sudo apt sudo dpkg min-i Megasync. Nah, masukin password kita. Biasanya sih ada error tuh kan, banyak error dependensi paket yang belum terpenuhi. Ini nggak usah khawatir, nggak masalah lah. Nah, ini bisa kita dapetin di repository. Nah, berhubung repositorinya belum saya update dulu. Saya ubah dulu deh, langsung masuk ke sini menu ya. Kita pakai sistem bentar. Kita ketik aja update. Nggak ada deh. Oh, itu ternyata namanya di sini software sources. Nah, masukin password. Nah, ini paketnya kan masih mengarah ke paket.linux.min.com gitu ya, arsip.ubuntu.com. Ini ada benderanya, ini dari Amerika. Jauh banget gitu kan, mau ngambil paket aja ke Amerika sinkronisasinya. Meskipun lewat dunia maya atau internet, jauh lah. Emang di Indonesia nggak ada, atau di negara tetangga nggak ada pasti. Nggak cabruk ya, udah aing. Nah, tinggal diklik aja, nanti dia bakal mau nongol. Nah, kalau kita terhubung ke koneksi internet, dia bakal otomatis nih, ngecek sendiri ya. Kalau dari mirrornya Epowise CDN ini speednya kurang lebih sekian gitu kan, dari data utama sekian. Dari Indonesia banyak nih, ada data utama, ada disease, pokoknya banyak lah. Nah, berhubung saya udah terlalu nyaman pakai mirror dari Singapura, saya biasanya pakai Singapura gitu. Nggak tahu kenapa ya, mirror mereka itu, ini dalam kasus saya ya, lebih stabil gitu. Nah, kalau udah ya dipilih, misalkan tinggal diklik aja apply atau apply, apalah itu bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian kita pilih untuk repository Ubuntu-nya. Sama caranya, tinggal diklik aja. Ini saya mau satuin lagi aja dah ke mirrornya dari Singapura tadi kan 0x.sg. Saya samain aja. Kalau udah, tinggal kita klik OK nih. Dia bakal buka. Nah, update. Ini kan otomatis ya, sama kayak kita ngetik sudo apt update di terminal, dia bakal otomatis. Nah, ini nanti bakal ketutup sendiri nih si jendela ini teh kalau proses update-nya udah beres. Sambil menunggu, saya siapkan sebatang rokok dulu untuk menemani komutasi yang kemungkinan bakal panjang gitu, karena ini emang benar fresh install. Oh, masih lama ya. Oke, sambil menunggu, ngapain lagi ya?
Nungguin aja lah. Oh ya, saya download juga satu CMS yang saya pakai buat ngeblog, namanya Publi. Masuk aja ke getpubli.com ya, browsing aja ke Google lah, i nya 2 ya. Terus kita pilih installernya. Oh, di sini nih bagian download. Nah, pilih sesuai dengan OS kalian. Saya pakai GNU/Linux ya, pilihnya versi Linux gitu ya. Ini ada beberapa pilihan, ada yang formatnya app image, dia tuh portable softwarenya, nggak usah diinstal, langsung jalan. Atau .deb, ini biasa dipakai Ubuntu, Debian, Linux Mint dan sebagainya. Kalau RPM buat teman-teman yang pakai Red Hat, CentOS yang udah kayak katanya sih udah nggak dikembangin lagi ya CentOS, Fedora pakainya RPM nih. Saya pilih yang ini aja deh, klik kanan open link in new tab, atau langsung diklik juga nggak masalah. Seperti biasa langsung di save aja. Oh iya, karena kedepannya bakal banyak banget ini download. Saya butuh software download manager. Saya biasa pakai apa ya, Flareget aja gitu. Nah, Flareget nih, langsung aja flareget.com, download free. Dia ada versi berbayar juga ya, nggak masalah, kita pakai yang gratis aja. Sesuaiin sama arsitekturnya, 64 atau 32 bit, kecil kok, cuma 1,2 MB. Nah, udah nih, saya install lagi. Ini kalau meskipun kita kan belum kelar nih ya install Mega, artinya si Mega itu masih belum bisa jalan dan ada pesan error yang belum dibenahi gitu ya. Terus kita mau install lagi nih, misalkan install si Flareget, bisa nggak? Bisa, nggak masalah. Perintahnya masih sama, Flareget. Nanti tinggal dilihat aja si Flareget ini butuh dependensi atau enggak. Kalau enggak ya, bisa dijalanin. Nah, ini ada ekstensinya juga supaya bisa terintegrasi sama web browser. Nah, ada Firefox, Chrome, Opera. Oke, udah nih. Oke, nah nanti filenya mana tadi? Megasync, Flareget, Publi. Saya ituin ya, saya pindahin sini. Nah, nanti bisa teman-teman download langsung di sini. Kalau yang berminat ini juga. Terus ngapain lagi ya? Ini udah ya. Publi udah. Ini udah. Kita close dulu deh supaya teriuh. Ini juga di close dulu. Dia bakal muncul di tray kok. Nah, sekarang kita beresin dulu aja si dependensi Mega tadi. Caranya kumaha? Q sudo apt install -f. Nah, ternyata si Mega tadi tuh butuh dependensi beberapa paket nih ya, 5 lah. Ada keterangannya kok di sini. Tinggal kita enter aja. Tuh, dia bakal otomatis nyari ke repositori kita. Dalam kasus ini mirror.0x.sg. Nah, udah ya. Coba kita lihat Megasync. Nah, udah ada kan tuh, udah beres. Nah, ini tampilan desktopnya. Saya login karena saya udah punya akun. Masukin user sama password kalian gitu. Seperti biasa lah, nggak ada yang aneh gitu di sini. Nah, ini pilihannya ada 2 nih. Ada sinkronisasiin semua data yang ada di cloud ke komputer atau sebaliknya, atau cuma milih beberapa data aja. Kalau saya sih biasanya semua, karena ini Mega ini sekaligus dipakai buat backup juga ya. Kalau udah, tinggal kita klik next. Nah, ini pilih lokasi kita. Lokasinya kan Mega. Emang saya udah sengaja gitu ya, backup semua data di situ, data penting lah. Next, finish. Nah, ini otomatis nih, kalau kita klik di bagian Open Transfer Manager, dia bakal sinkronisasiin, nyamain gitu kan, antara file yang ada di cloud sama di home. Kalau ada yang beda ya bakal otomatis ditimpa versi terbaru. Itu enaknya. Nah, ini kan saya lagi apa nih, lagi sinkronisasi itu kan. Ini saya ngupload 3 file tadi.
Ini apa ini? Download. Oh ya, saya juga kemarin nyimpen data baru. Oke, terus ngapain lagi ya? Bentar. Salah satu fitur keren dari Mega ini, saya bisa mana? Pause mana? Pause teh? Pause kapanpun. Oh, di sini nih. Pause. Oh. Beda sama Google Drive. Ini sih setahu saya ya, kalau kita ngupload secara manual loh. Saya nggak pernah pakai. Atau kayaknya untuk versi GNU/Linux tuh desktop client untuk Google Drive tuh agak sulit gitu. Sekalipun ada, kita pakainya punya pihak ketiga gitu. Masih pihak ketiga, orang ketiga anjir. Nah, bisa resume kapan aja gitu. Dia bakal lanjutin lagi nggak dari awal gitu. Enaknya gitu kalau pakai desktop client tuh ya, dibanding kita ngupload ke web browser. Ngopi dulu bentar. Oke, ini udah nih. Apain lagi ya? Masih banyak sih. Oh ya, untuk rekam desktop ini saya pakai aplikasi namanya Focus Screen NG. Dia app image portable. Di settingannya kayak gini, standar aja, nggak ada yang beda. Ya free tentunya ya. Oke, ngapain lagi ya? Untuk bikin tutorial, saya butuh namanya VirtualBox. VirtualBox saya udah ada belum ya softwarenya ya? Saya perasaan udah ada deh. Oh, belum ada ternyata. Saya download dulu ya VirtualBox. Nah, VirtualBox ini bisa kita install dari repository atau bisa kita download manual installernya. Saya lebih suka versi manual. Masuk aja ke virtualbox.org. Terus ini lemot ya karena masih sinkronisasi. Oke, saya pause dulu lah sinkronisasinya. Kita reload. Tab baru. Emang lemot. Maklum lah paket sejuta umat. Ulah paeh koneksi internet aing teu lucu amat ieu keur ngajian video kieu paeh. Tuh gede euy. Pingnya aja segini. Tapi itu udah mulai turun. Ayolah. Oh, terbalik ya mah. Oh, udah mulai. Ayo. Lila saya sekalian ngesasi publi tadi dah. Sudo dpkg min i masuk ke foldernya, terus nama filenya. Tadi udah dipindahin ya si file installernya. Kita download dulu deh. Pilih yang distribusi Linux. Saya buka DT baru ya, karena saya butuh 2 file. Yang itu sama ini extension pack, supaya kita bisa share folder antara Linux Mint dan OS yang dijalanin di virtual host. Ini langsung saya download aja deh. Kok nggak ke Flareget ya? Harusnya ini ke Flareget. Terame ya. Trial tuh. Nah, pilih sesuai dengan distro kalian. Coba klik kanan, copy link. Atuh kudu manual kieu mah tuh terame. Lanjut lah, yang penting lebih cepat. Udah ya, kita close lagi. Saya ngelanjutin instalasi si publi tadi. Nah, bisa juga pakai GDB packet installer supaya lebih gampang. Bebas lah mau pakai yang mana aja, yang penting bisa. Install paket, masukin password user kita. Kayaknya sih dia nggak butuh dependensi ya, kayaknya.
Udah nih, udah kelar. Di close. Coba kita buka ya, publi. Nah, udah ada nih. Ini CMS yang paling cocok buat saya saat ini. Accept, masukin. Nah, ini sekaligus saya mau nge-restore data-data yang ada di web ya. Saya kasih nama. Ini apa nih? Oh, udah beres. Close. Ini nama website sama pemiliknya siapa. Create website. Udah. Terus kita masuk ke tool. Apa nih? Enggak deh. Pilih backup, nanti kita restore. Nah, ini saya punya file backupannya. Masuk ke dokumen, publish, backup. Nah, ini nama website kita, pastein di sini. Kita balik lagi. Nah, udah muncul kan? Tinggal diklik filenya, klik restore. Do you really want to restore Sadaka? Bakal ditimpa gitu kan. Dan ini tuh bisa bikin multiple website tuh kalau mau nambah website. Kayaknya udah beres ya, tinggal kita lihat ke postingan tuh kan. Ini udah ada nih postingan-postingan saya. Saya coba preview dulu buat ngecek bener gak nih gitu. Nah, otomatis bakal ngebuka ke web browser. Oh iya, benar tuh. Sip. Oke. Mantap ya. Udah ini kok dia, udah mobile friendly yang pasti. Responsif. Oke, sip. Kita close. Udah kelar ya. Ini nanti deh bikin video baru aja. Terus tadi ngapain? Oh, sekarang install ini ya. Si VirtualBox tadi masuk ke foldernya. Oh, dia ada di folder aplikasi. Nah, nama filenya ini kita install aja. Untuk VirtualBox biasanya dia suka minta beberapa paket lagi meskipun nggak tertera. Tapi di kasus ini, oh ternyata dia ada dependensi. Langsung install aja sudo apt install -f. Ini perintah buat ngebenerin dependensi ya. Dia nambahin otomatis nih grup VBox user yang bermanfaat supaya kita bisa share folder antara host sama guest. Nah, kita tunggu aja prosesnya. Asal ngewanya tuh ini desktop backgroundnya ganti ya. Maman terus mana nih. Yang mana ya? Saya suka ini. Wah, corek ya lah. Bulan. Lilanya. Oke, sambil aja deh. Sambil ngelanjutin sinkronisasi. Nah, udah beres nih. Sekarang kita buka VirtualBox-nya. Mana nih muncul? Kok nggak muncul ya? Belum muncul di start menu. Biasanya sih ada. Udah ya, muncul nih, bisa dipanggil lewat terminal kok. Masuk ke file, pilih preferences extension, tambah di sini. Pilih file extension pack-nya, open, install, scroll sampai paling bawah, nanti muncul I agree, masukin password. Udah, proses instalasinya beres. Oke,
Oh iya, untuk terminal saya lebih senang pakai di pin terminal. Saya install aja apt install di pin terminal. Dia fungsinya tuh sama kayak Terminator, bisa nge-split antara terminal gitu. Jadi satu terminal itu bisa kita pakai buat tampilin beberapa layar. Kalau di sini kan nggak, cuma bisanya open tab, ribet. Oh, ini sinkronisasinya pasti akhir aja lah. Ternyata dia bahkan makan banyak banget bandwidth ya. Saya coba ulang. Tadi udah, VirtualBox sudah, nondenya lo pakai nih sih sebenarnya. Oh, web browser belum. Nah, ini saya udah download nih file installernya. Ntar nunggu ini beres dulu. Ada web browser alternatif ya, karena nggak cukup satu. Ada Firefox, ada Yandex juga, Slimjet, Opera, Google Chrome, Iron, web browser, Microsoft Edge. Ini masih versi beta, sekarang udah stabil kalau nggak salah ya. Ada Tor browser juga. Nah, ini udah beres nih. Tadi install naon teh, orang teh. Install naon sih? Oh, di pin terminal. Saya ganti di sini, klik kanan, pilih properties. Tinggal diganti aja di pin. Coba ya. Nah, tampilan di pin terminal. Bisa split. Nah, bisa. Enak. Bisa ganti tema juga, customnya banyak lah. Tuh, saya nggak suka, biarin aja default. Atap udah keinstall, oh belum. Kita coba ketik ya, sudo dpkg, kita install Google Chrome. Nah, sebenarnya bisa kita drag and drop nih si file installer tadi sini, tuh otomatis kan. Saya butuh Google Chrome. Kenapa? Karena mau sinkronisasiin akun Google saya, biar kalau masuk ke situs-situs tertentu yang butuh password tuh udah otomatis. Oh iya, ini nggak ada dependensi ya. Coba kita install, update udah ya, sudo apt update. Saya mau ngecek ini berapa sih versi upgradeannya. Ada 470, ini terakhir aja. Oh ya, saya butuh software yang namanya PDF Shuffler. Ini buat ngedit, bukan ngedit sih, nyusun ulang lah halaman PDF. Saya bikin satu aja lah. Liar nih ngalinanya, ada nggak pakai mah. Coba kita cari Google Chrome. Oh, ini belum otomatis muncul di sini ternyata. Tuh, Google Chrome belum muncul, mungkin harus di restart dulu ya. Biasanya sih muncul, tapi berhubung mungkin ini belum di upgrade gitu, mungkin jadi harus di restart. Oh, cara download Google Chrome nya ya, masuk aja ke google.chrome.com, google.com ya, cari aja lah Chrome, google.com, tinggal download Chrome, pilih yang 64 bit, setuju dan install. Udah otomatis sekarang si Playgate-nya. Sama untuk Opera pun sama, Opera browser, masuk aja ke opera.com, nanti pilih sesuai versi sistem operasinya. Kalau kalian pakai distro GNU/Linux ya otomatis bakal dipilihin versi ini ya. Opera saya belum butuh dulu karena nanti aja nyetingnya. Ini saya masukin juga deh biar sekalian. Apalagi ya tadi, VirtualBox mau.
halal, hemat, nis. Ini yang asli loh. Wah, bakal banyak bukan nih data yang disinkronisasi. Gak apa-apalah, nanti kita lanjutin pas akhir aja. Oh, pokok screen juga nih. Apalagi ya? Oh iya, saya butuh WordPress. Ingin saya nggak mau manual, tapi nyari Bitnami aja. Ketik aja Bitnami WordPress, masuk ke bitnami.com /tag/WordPress, pilih di komputer Win, Mac atau Linux, pilih sesuai OS, download. Kalau udah beres, ini anggap aja saya udah download ya, gede soalnya. Nah, ini file installernya, klik kanan, pilih properties dulu untuk GNU/Linux, pilih permission, kasih checklist di sini, atau di terminalnya bisa kalian ketik chmod spasi +x nama filenya Bitnami. Nah, buat ngejalaninnya titik garis miring nama file untuk di terminal, atau klik kanan open atau run. Tapi biasanya suka muncul error. Kenapa? Suka error. Jadi harus saya cancel dulu. Jawabannya ada di sini. Di mana ya? Oh, di awal-awal deh. Soalnya kalau di browsing di sini dia ngekliknya ke Google sih teh. Iya mah, public mah tuh. Jadi linknya belum saya benerin. Ini kan baru ini juga ya saya. Apa teh namanya? Oh, baru migrasi terus nyari yang paling pas. Lewat sini aja lah. Bitnami. Nah, errornya kayak gini nih, bla bla bla. Dia tuh cuma butuh paket ini. Kopas saja supaya nggak muncul error gitu kan, pasti ribet kalau ada errornya. Udah ya, baru kita install si Bitnami-nya. Oh, ini folder to ISO, bagus juga nih buat bikin file ISO. Ini pemilihan bahasa, naik aja ini mah. Ini lokasi foldernya, saya mau bikin folder server deh. Username kita, password buat MySQL nya nanti, atau ke PHP Marwin. Nama blog ini biarin kosong, ini hilangin checklistnya. Next, sudah, proses instalasinya lagi jalan. Terus apa lagi ya sambil nunggu. Nah, si WordPress itu saya pakai buat apa? Buat postingan, karena saya dulu sempat install WordPress. Postingan saya sempat dibikin di atas WordPress, belum saya migrasiin semua ke Publi gitu ya. Migrasinya manual sih karena WordPressnya offline. Kalau WordPressnya online, dia bisa pakai plugin yang ada di Publi itu, di import. Terus ngapain lagi ya? New web apps baru juga saya pakai nih. Oh, buat nambahin ini doang ini mah. Coba ya. Jalaninnya kumaha? Oh, gini doang. Kalau di Google Chrome lebih enak. Mantap. Nunggu beres.
si Bitnami WordPress ini tuh udah ngebawa beberapa plugin tambahan ya, nggak cuma plugin yang ada di WordPress doang gitu. Dan kadang ada manfaatnya, kadang nggak. Sesuai kebutuhan sih kalau namanya plugin mah ya, nggak bisa dipukul rata. Lapar sambil makan apa? Bentar. Oh iya, multimedia converter. Si biasa pakai dua software ini, ada Curleo sama MMC. Ini nyari file instarnya cukup ribet, tapi udah saya siapin. Nanti tinggal di kalau mau download masuk aja ke sini, ke linknya nanti bakal saya share juga linknya sama video ini ya. Jadi teman-teman bisa download, nonton secara online offline boleh ya, pasti saya upload ke YouTube juga, offline juga boleh, bebas lah. Sambil nunggu WordPress dulu, saya bingung mau ngapain nih teh, nggak ditulis ngapain aja ya. Oh iya, install beberapa aplikasi tambahan. Jadi rencananya saya tuh mau belajar GIMP, can bisa-bisa nih GIMP, Inkscape, Blender, apalagi ya. Ini langsung aja deh VLC, beberapa aplikasi yang biasa saya pakai dan mungkin bakal saya pakai. Apa ya lagi ya? Open SSH mini server buat nge-remote. Segini dulu aja deh. Nah, ini tinggal kita klik finish, dia bakal otomatis ngebuka kontrol panel kayak gini. Ini buat ngeliat server, mirip SAM lah. Nah, ini kan defaultnya masih localhost ya, IP localhost nih, bla 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 127. Ribet ya, kita ganti aja localhost, sama aja tuh tampilannya. Klik sini, akses WordPress. Udah beres deh, tinggal kita login wp min admin. Saya mau nge-restore backupan saya. Nah, ini plugin, pilih all in one WP migration, asik. Coba kita lihat import. Nah, dia masih dibatasin ya ke 40 MB doang bisa nguploadnya. Kalau nggak salah saya tuh udah punya settingannya. php.ini mana ya? Nah, ini nih, tinggal di kopas saja, masuk ke lokasinya. Bentar, php etc pastein, replace. Nah, ini harus kita restart nih supaya penerapannya terjadi. Asik. Bahasa naon tahu bulati lo batukan dagang gitu teh. 500-an hanet gurih nyoy. Udah ke restart ya, kita refresh. Bim salah bim. Nahan tuh 40 MB kayaknya. 40 MB kayaknya biasanya berubah. Coba kita lihat ya. Ini editornya apa sih? Text editor naon ya? Matte ya. Ini nih ada nih. Oh ya, saya belum install aplikasi buat ngoding. Ini kita ganti max upload kayak gitunya. Upload max ya. Sok tarif oke. Ini udah nih 1 giga ya.
Udah harusnya udah diterapin, apa belum di restart lagi? Stop dulu deh. Oh, salah, tadinya harusnya restart. Oh, tadi mah cuma database-nya doang yang di restart, tapi Apache-nya enggak. Ya tuh nggak akan diterapin atau kurang konsentrasi pemirsa. Udah ya, coba kita refresh. Dudung dung 1 giga. Gaya maksimum uploadnya 1 giga. Nah, kalau buat teman-teman yang di hosting, buat ngubah kayak gini minta aja ke customer support ya penyedia hostingnya lah, tolong diganti gitu. Bilang aja, bos, saya mau ngupload file backupan nih, berapa maksimalnya, disesuaikan sama space nya juga ya sama spek hostingnya lah, beda-beda soalnya. Ada import file dokumen. Nah, ini ada 2 tuh, backupan postingan. Klik proses. Karena ini berjalan offline, jadi nguploadnya cepet ya. Kalau ke internet ya lama. Lagi-lagi bandwidth menentukan, wifi tetangga lah. Tinggal di reload. Ini masukin sama username sama password akun kita yang lama atau yang backupan tadi. Udah deh tuh. Nih, ini udah belum ya? Ya tinggal di posting satu-satu lah. Postingnya masih manual ya. Oke, WordPress-nya udah beres. Ini bisa kita minimize atau close juga nggak masalah. Iya tadi nginstalin VLC udah ada ya. Oh ya, buat editing video saya bisa pakai Kden Live. Ini focus screen juga ada versi repositorinya, tapi masih yang jadul ya. Kalau yang terbaru ini kita pakainya PPA. App image saya belum tahu PPA nya ada atau enggak. Nah, ini filenya nih kecil tuh kalau direkam pakai focus screen mah. Nah, ini daftar software GNU/Linux yang saya punya. Apalagi ya, kita install apalagi ya, bentar, saya butuh asset management. Kalau di GLPI bisa nggak ya? GLPI di Vietnam. Bentar. GLPI project ini buat manajemen aset, bisa berjalan di localhost juga. Kita coba download aja. Oh, ada GLPI Cloud juga. Ini demonya nih. Tapi karena saya males ngedit video, nanti pas masukin database-nya ketahuan passwordnya. Ya nggak jadi deh, ntar aja lah. Ini udah saya bikin juga kok videonya. Soalnya kalau kita ngedit nih video yang tadi yang size-nya cuma berapa, ketika masuk ke Kden Live di export, kita kan pasti milih ini ya, resolusi yang cukup lah. Dia bakal bakal makan space yang gede, itu bakal lama uploadnya. Oh, ini bisa nih, saya pernah nyoba juga di sini. Keren lah pokoknya, malah gratis tentunya. Buat teman-teman nih yang mau ngedata semua aset IT yang ada di perusahaan ya, bisa pakai ini ya. IT management, apa sih SM-nya tuh? Nggak tahu lah, pokoknya intinya begitu. Atau demonya nih. Oh, kita harus registrasi dulu. Tadi Inggrisnya GLPI Cloud. Coba. Apa nih? For free. Oh, registrasi ya. Malas registrasi nih. Udahlah. Apalagi ya? Asset management, manage engine, asset explorer. Ini tuh masih versi yang lama masalahnya. Alfresco. Ini 2017. Nah, ITDB juga sama kayak GLPI. Kalau Nagios mah lebih ke
ini monitoring system. Nah, Snipe IT juga keren nih. SysID saya nggak tahu. Razunan udah pernah pakai, OCS lupa lagi. Ini nih keren juga. Nah, kita install multimedia converter aja. Ya tadi udah dipindahin ya ke sini. Nah, multimedia converter ini biasa saya pakai juga buat apa ya, convert file multimedia gitu. Kita coba Curlew aja deh. Nama filenya nama sih, Curlew sama MMC. Kenapa install dua-duanya? Iseng aja. Karena belum, nah error kan ya, butuh dependensi. Karena belum tahu diantara kedua itu mana yang paling baik sih. So pilih-pilihnya diberi gratisan iya ya. Oh lah manusia ngaran age. Waktu tahu diri. Lainnya berterima kasih diberi gratis teh. Komplain sana sini. Nih, hipnotik apa nih, watch TV. Oh orang tuh TV bisa nonton TV di dia berarti. Coba TV channel. Wah, oh itu Argentina wah lo banget ya, Indonesia tuh ya. Iya wah, ya nggak wah Indonesia. Gimana tuh nambahinnya? Wah, tengah cangulik orang. Ini apa ini? Ini baru nih, saya baru nemuin ini. Free TV. Oh, nambahin berarti ya. Wah, nggak tahu deh. Coba deh kita coba di Argentina. Suka nih si Messi gitu. Tapi kalau ada gambar-gambar yang tidak pantas, saya nggak tahu ya. Kan biasanya TV luar tuh beda lah. Nggak ada KPI, KPI ya. KPI na beda meren. Koneksi ya mah. Finlandia, oh Brazil. Oh All Sport nih. Lemot. Oke lah, nyoba deh. Nah, kita coba ya si Curlew tadi. Curlew nih tampilannya kayak begini. Tinggal ditambah aja nih filenya mana. Misalkan saya punya ini Kompis MKV ya, mau diganti ke convert nah ke MP3 atau AVI. Pilihannya di sini. 3GP, MP4, MPEG, WebM. Udah segampang itu kok. WebM misalkan tinggal cos convert. Tuh. Saya pengen tahu aja nih size-nya gedean mana gitu kan. Dengan kualitas yang gak jauh beda, atau bisa pakai MMC. Belum muncul apa? Kayaknya harus di reset dulu ya. Oh ini nih, ada nih. Mobile, multimedia mobile converter, apalah itu. Ini juga sama caranya. Di browsing aja. Pilih mau versi apa, setengah video atau apa, WebM. Ini cuma sedikit pilihannya. Terus tinggal convert, udah sesimpel itu. Oh, sambil nunggu prosesnya, saya biasa ngotak-atik terminal juga. Saya pengen screen fetch buat mempercantik tampilan aja sih. Kalau ini mah, meskipun saya fungsinya nggak begitu ngerti juga. Nah, sekarang kita editnya gini, Ctrl H, cari yang namanya bash rc.bash rc, open pakai text editor, pilih paling bawah, tambahin baris baru, kasih ketik ketik aja screen fetch, save, keluarin, buka terminal baru. Nah, mana ya? Wih, kelihatannya keren ya. Tapi ini ada informasi sistem gitu juga nih. Udahlah, biar keren lah. Hup,
Nah, saya pengennya pas tekan kontrol ALTT tuh yang muncul bukan Met Terminal, tapi pengennya si Deepin Terminal. Caranya tinggal gimana? Masuk ke menu Preferred Application. Saya ulangi dulu deh, ini ngeganggu yang titik-titik. Nah, ini web browsernya ada dua kan ya. Saya tetap pakai Firefox. Thunderbird buat email. Ini saya nggak tahu, jarang messengeran. Multimedia saya pengennya pakai VLC, video player juga VLC, sistem. Nah, ini pilih di pin terminal. Udah sih, nggak ada lagi yang aneh. Coba kita tes kontrol ATT di pin terminal. Agak sedikit loading ya, beberapa detik. Nah, buat nampilin si screen fetch tadi. Nah, ini spek komputer yang saya pakai atau spek laptop. Lilanya ya convert doang. Itu space-nya sekitar segini. WordPress udah. Oh ya, saya butuh virtualisasi nih buat ngecek-ngecek aplikasi server kayak Nextcloud, apalah itu. Saya masuk ke VirtualBox. Can aya VirtualBox na can nongol. Jadi mau nggak mau tampilin di terminal. Saya buka tab baru aja lah. Nah, saya bikin baru. Saya mau, ini saya pakai body Linux buat servernya 1 giga aja lah cukup. Next aja terus. Ini space nya doang digedein, misalkan ya buat server 20 giga cukup ya, 50 deh. Dan nggak akan kepake semua juga. Create, saya masuk ke setting, saya matiin internetnya. Kenapa? Supaya nanti pas proses instalasinya dia nggak ngupdate. Itu aja sih tujuannya. Start, pilih ISO nya, ISO body Linux, cos, start. Udah, tinggal kita nunggu. Tinggal langsung install aja lah. Nah, untuk server sebenarnya ya, kita nggak mesti pakai Ubuntu server, pakai Ubuntu desktop juga bisa, atau distro Linux lainnya gitu. Dalam kasus ini Ubuntu dan turunannya lah ya, kayak body Linux ini. Tetap nanti kita bisa fungsiin sebagai server. Cuma masalahnya kalau server itu kan dia biasanya, nih saya udah punya nih Ubuntu tapi kurang mantep, saya hapus aja ya. Saya lebih senang pakai body Linux. Kenapa? Karena dia lebih ringan. Nah, cuma server itu kan biasanya dia running terus ya. Jadi kalau ada GUI-nya itu bakal makan resource. Makanya Ubuntu server itu dia nggak ada GUI, semuanya serba teks. Dan body Linux pun nanti kita bisa hilangin teksnya, GUI-nya. Jadi kita bikin mode teks doang. Atau boleh kita biarin aja, kita hapus aplikasi yang nggak dipakai buat server gitu. Kayak misalkan ya, Ubuntu itu udah bawain LibreOffice, kan nggak mungkin kita ngetik di server gitu. Paling kalau berngetik kita pakai text editor biasa lagi, edit atau apa yang kecil. Jadi kita uninstall aja. Ketika nanti pas upgrade dia nggak makan banyak paket gitu aja lah, dan nggak makan space juga. Cukup aplikasi yang benar-benar dibutuhin buat server gitu. Dan salah satu kelebihan yang kalau kita tetap pakai GUI kayak gini ya, distro GUI-nya untuk server tuh kita lebih gampang nanti kalau ngedit apa-apa. Ya karena kita kan masih pemula gitu. Minimal buat nyeting IP, buat cari tahu IP, buat SSH, buat ini lebih nyaman lah gitu untuk settingan awal. Nah, ini untuk instalasinya seperti biasa ya, continue, next, bebas lah kayak gitulah. Erase this and install body, klik continue seperti biasa lah. Sesuaiin lokasinya. Nah, tinggal dikasih nama aja, misalkan namanya server. Bisa nggak ya? Nah, bikin automatically aja lah.
Udah deh, tinggal nunggu sampai beres. Hop. Nah, ini bisa kita kecilin karena emang nggak butuh. Nah, buat monitoring share komputer kita, saya biasa pakai hotop. Dia sama kayak sistem test manager ya kalau di Windows tuh. Tampilannya kayak gini nih. Tuh, keren lah. Kita bisa tahu, oh CPU tuh lagi kepake berapa. Bisa diklik juga nih. Yang aplikasi yang paling lama tuh apa? Udah sekitar 40 menitan. Memorinya VirtualBox-nya makan paling gede sama CPU-nya. Makanya wajar kalau kita main virtualisasi itu butuh spek yang gede lah. Dan komputer kita pasti akan lebih lemot dari biasanya. Ini udah beres nih. Oh, jadi 19 MB kurang lebih, malah nggak gedean ya lain ngaletikan. Tapi kan settingannya bisa kita ganti juga itu di bagian profil. Nah, coba kita edit ya. Nah, saya bisa pakai KDN Live buat motong-motong video. Dia lebih enak lah. Nah, tinggal di drag and drop aja si video atau file yang mau dieditnya. Masukin ke timeline, bakal otomatis ada video dan audio. Di sini saya matiin audionya. Kalau mau ngedit motong-motong, tinggal dipilih bagian mana yang mau dipotong, potong, nambahin transisi kek atau ngapain kek. Selebihnya tinggal kita klik render. Udah kelar. Ya, kompresi gambar nih. Buat ngompres gambar sebelum diupload, untuk aplikasi offline nya saya biasa pakai Trimage. Ini udah ada ya di blog. Masuk aja lihat itunya, lihat apa tutorialnya lah. Terus kalau yang online banyak sih pilihannya, tapi kan kita nggak ini online, nggak selamanya punya koneksi online gitu. Caranya gampang banget, tinggal kita buka aplikasinya Trimage, tinggal ditambahin filenya atau drag and drop seperti biasa. Oh, ini udah ke kompres ya. Udah ke kompres ini. Harusnya nyari gambarnya belum dikompres. Oh iya, buat nyari lokasi si ini ya, si wallpaper tuh ada di file system, user, share, background. Nah, ini background Linux Mint UMA nih. Contoh ini aja ya. Satu aja lah. Otomatis dia. Ini iya berubah. Biasanya berubah ini. Nggak tahu lah. Oh, berarti kalau nggak bisa ya mau nggak mau pakai tools online. Sebenarnya ada banyak sih, cuma saya nggak apa ya, nggak tahu aplikasinya apa aja. Nah, ini sorry, crash. Ya udah, gagal berarti mau nggak mau pakai distro yang lain, atau mungkin file installernya ya, ISO-nya korup. Gampang lah, nanti bikin lagi, download lagi. Tuh nyari turunan Ubuntu yang size-nya lebih kecil dari body Linux kalau ada.
Oke, apalagi sekarang ya. Tapi di sini berhasil kok, tuh. Berkurang tuh space-nya. Size-nya. Atau lah. Ini saya balikin lagi lah, ngeganggu. Bikin blank page aja lah. Nah, kalau mau ngilangin ini, masuk ke personalisasi. Udah bersih. Saya senang yang bersih-bersih. Oracle VirtualBox berarti gagal untuk OS-nya ya. WordPress tadi udah, apain lagi ya? Bentar. Oh iya, Telegram nih. Telegram tinggal di download aja. Telegram desktop, pilih versi jenis Linux-nya. Nanti filenya kayak gini nih. Ekstrak here. Hapus, udah nggak dipakai. Ini pilih yang Telegram, ini buat ngupdate-nya ya. Nanti tinggal kita login seperti biasa. Mana nih tuh muncul? Udah sejam, Ini graphic designer buat muncul tuh. Start messaging, login aja. Nanti bakal dikirim kode verifikasi ya lewat Telegramnya. Sama kayak install aplikasi lainnya lah. Oke, untuk sementara mungkin udah siap pakai nih. Buat saya sih udah siap pakai nih. Kalau ada yang Sublime Text ya. Ada nggak ya di sini? Text editor. Oh, udah ada nih di repositorinya Linux Mint. Ada banyak sih pilihan text editor, ada Sublime Text. Karena dia tuh ringan doang. Meskipun sebenarnya dia tuh ininya ya, dia tuh tetap minta buat diregistrasi gitu. Artinya kita awalnya dia tuh software berbayar gitu, tapi dia ngebolehin kita pakai secara gratis. Tapi nggak ada salahnya kalau kita udah ngasilin sesuatu menggunakan Sublime Text. Misalkan kita jadi programmer profesional lah, dapat duit dari programming, nggak ada salahnya kita registrasi, kita beli lah lisensinya. Tahu kalaupun enggak bisa pakai Atom, Visual Studio Code. Saya lebih milih Sublime Text karena lebih ringan doang sih, dan emang udah terbiasa mungkin ya. Apalagi ya, folder to ISO. Oh iya, mana tuh folder to ISO? Ini buat bikinan nih. Klik kanan, open. Misalkan saya mau bikin folder ISO dari picture lah, open. Outputnya mau disimpan di mana? Desktop. Namanya misalkan apa? Gambar. Save. Add. Generate. Kedeng kumaha makena teh. body ini dikosongin gitu. Aing body saya makena kumahanya. Ulang foldernya kan ini picture. Nah, terus outputnya mau disimpan di mana?
desktop nih, kasih nama dong. .iso save. Kuduna ya generate teh. Podis ya. Kemarin bisa adalah abaikan. Oke, karena udah sejam lewat ya. Kita lihat dulu ini, dan udah lapar juga tuh, cuma 200 MB-an, 300 kurang lah. Saya lanjutin sinkronisasinya. Oh ya, buat ngaksesnya klik cloud drive. Saya nanti sharing juga foldernya tadi. Mana ya? Oh iya, pause dulu lah. Lemot teman sebari sinkronisasi teh. Sebenarnya bisa kita setting ya berapa size nya, berapa kecepatan buat upload downloadnya biar nggak kesedot semua gitu. Nah, udah mulai nih. Mana lila euy? Nah, login. Ini harusnya udah otomatis login ya. Nah, tadi tuh mana? Di sini nih ada keterangannya tuh. Oh, ini nih. Ini belum semua kesinkronisasi ya. Klik get link. Jadi tinggal dikopas doang linknya. Saya ini dulu, saya save dulu linknya. Perut udah bunyi saudara-saudara. Nanti bisa diakses melalui link tadi. Oke, semoga video ini bisa diambil manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.